Kali merdeka tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, ya kamu kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh, waktu menyembah sungguh-sungguh, waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh, apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus. Papi mami, biarlah tetap setia. Kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kali merdeka tetap merdeka. Hola, kamu nyanyi apa? Aku lagi nyanyi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oh, iya ya. Tunggu sebentar. Hah? Aku ikut ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iya Pali, kamu tahu gak sih apa arti kemerdekaan buat kita anak-anak Tuhan? Tahu dong. Artinya kita memerdekakan dari dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa agar kita layak masuk kerajaan surga. Jadi teman-teman, Kita harus menghargai ya pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. caranya gimana ya Mali? Caranya adalah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji menyembah Tuhan, dan rajin bersaksi. Oke? Oke, God God bless you semuanya. Merdeka! Selamat beribadah. Tuhan berkati. Bye-bye. Adik-adik. Shalom. Hari ini kita ibadah online lagi, jadi kita harus tetap semangat ya. Hari ini sama Kak Yuni dan juga Kakak Hana. Jadi kita harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Sikapnya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Berkati juga kami, papi mami ya Tuhan yang mendampingi mereka. Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada.
kita akan puji Tuhan lagi dengan semangat ya. Ayo Kak. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, trik-trik, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, trik-trik, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
kasih buat kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, Kakak Febe yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati Kak Email dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak berharap dan selalu berdoa adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, siapa yang masih semangat dengar firman Tuhan? Selalu semangat ya adik-adik ya. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, tentang apa? Iya, tentang Stefanus. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang Nabi Elia. Adik-adik tahu siapa Nabi Elia itu? Pernah dengar ceritanya di dalam firman Tuhan? Nabi Elia itu adalah nabi yang hidupnya sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang orang banyak tahu ceritanya di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab adalah Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Karena pada pemerintahan Raja Ahab, waktu itu bangsa Israel menyembah berhala, yaitu Baal namanya. Nah, Tuhan tidak senang kalau umatnya itu menyembah berhala. Karena itu, Allah mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Tapi Raja Ahab tidak mendengarkan. Dan pada akhirnya, Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal. Ada ratusan yang dibunuh oleh Nabi Elia. Nah, mendengar hal itu, mengetahui bahwa nabi-nabi Baal yang sudah dibunuh, Ratu Isabel, ya namanya Isabel. Ratu Isabel itu sangat marah. Dia berkata kepada bawahannya, "Bilang ya kepada Elia, besok saya akan membunuh dia." Mendengar perkataan itu, mendengar berita itu, Nabi Elia takut. Akhirnya dia melarikan diri keluar kota menuju daerah Yehuda, Beersheba. Dia harus melalui padang gurun. Dia berjalan seharian dengan lelah sambil merasa ketakutan. Dan adik-adik, kalau di padang gurun itu biasanya tidak ada tumbuhan, pohon-pohon juga jarang. Dan biasanya udaranya tuh panas, kering. Elia berjalan dengan lelah, dan ketika melihat pohon arar, dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Sambil berseru, dia berkata, "Tuhan, cabutlah nyawaku, aku ingin mati saja." Kakak percaya sambil ketakutan dan juga putus asa melihat bangsa Israel yang bercabang hati tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Dan karena kelelahannya, dia tertidur. Dan tiba-tiba ada malaikat yang membangunkan Nabi Elia. "Bangunlah, makanlah. Kalau tidak, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu." Dari tidurnya, Elia bangun dan melihat sekitarnya ada roti bakar, ada kendi yang berisi air. Lalu Elia makan dan minum, tapi tertidur kembali, mungkin karena kecapean ya. Dan untuk kedua kalinya, malaikat membangunkan Nabi Elia. "Bangunlah, makanlah dan
dan minumlah. Kalau tidak, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu dan kamu tidak akan sanggup. Lalu Elia terbangun dan makan dan minum. Dan sesudah makan dan minum, Elia memperoleh kekuatan untuk berjalan ke Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Karena untuk berjalan ke sana itu membutuhkan 40 hari, 40 malam. Dan setelah 40 hari, 40 malam, Elia berjalan, sampailah Elia di Gunung Horeb. Dan ketika sampai di sana, dia bermalam di sana. Lalu firman Tuhan datang kepadanya. Elia, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Elia menjawab, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu, tapi bangsa Israel tidak mengindahkannya. Bangsa Israel meninggalkan perjanjian-Mu, Tuhan, dan tinggal aku sendiri. Karena itu mereka mau mencabut nyawaku, mereka mau membunuhku. Lalu firman Tuhan berkata, bangunlah, berdirilah di gunung ini dan menghadap pada Tuhan, maka Tuhan lalu atau Tuhan akan ada. Sesudah itu ada angin besar dan kuat datang. Angin besar dan kuat itu membelah gunung-gunung dan bukit-bukit. Tetapi di situ Tuhan tidak ada. Lalu setelah ada angin besar dan kuat itu, ada gempa. Tetapi di gempa itu pun Tuhan tidak ada. Setelah ada gempa, ada api. Tetapi di api itu pun Tuhan tidak ada. Setelah ada api, ada angin sepoi-sepoi. Dan setelah angin sepoi-sepoi itu, ada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Elia, Elia, apa yang kau lakukan di sini? Lalu kembali Elia menjawab, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-Mu. Aku sudah sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu. Tapi tetap bangsa Israel tidak mengindahkan Engkau, telah meninggalkan perjanjian-Mu. Dan sekarang tinggal aku sendiri dan mereka mau membunuh aku, kata Elia. Lalu firman Tuhan berkata kepada Elia, memberitahukan Elia tentang apa yang harus Elia lakukan pada saat itu. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Seperti kisah Elia ini. Elia ketika ketakutan ingin dibunuh, dan juga ketika dia putus asa melihat bangsa Israel tidak berubah, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru pada Tuhan meminta pertolongan, dan Tuhan menjawab. Jadi adik-adik, ketika adik-adik merasa ketakutan, atau merasa sendirian, atau merasa putus asa, adik-adik hanya harus melakukan berdoa saja. Berdoa dan percayalah bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Mungkin Tuhan tidak menjawabnya langsung, tapi Tuhan pasti menjawab. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan jawab. Nah adik-adik, segini dulu cerita untuk minggu ini, cerita firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini memberkati adik-adik dan papa mama yang mendengarkan. Nah, selalu semangat ya untuk baca firman Tuhan setiap hari, memuji dan menyembah Tuhan juga ya. Sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sekali lagi angkat tangan saudara, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami hari ini sampai Engkau datang kedua.